Sabar ya nak ya, mama sudah nggak punya beras, kita sudah nggak punya minum. Udah 3 tahun kita mengalami kekeringan. Sudah 3 tahun, Israel mengalami kekeringan. Kelaparan terjadi di mana-mana. Seperti yang dikatakan Tuhan lewat Nabi Elia di cerita minggu kemarin, bahwa Tuhan akan mendatangkan kekeringan buat Israel, dan itu benar-benar terjadi. Kemudian datanglah Tuhan menjumpai Elia dan berkata, "Pergilah, temuilah Raja Ahab, katakan kepadanya bahwa aku akan mendatangkan hujan bagi Israel." Kemudian Nabi Elia pun pergi menjumpai Raja Ahab. Ketika Raja Ahab melihat Nabi Elia, Raja berkata, "Engkaukah itu Nabi Elia? Engkau yang mencelakai rakyatku. Engkau yang membuat kelaparan ini. Engkau yang membuat Israel menjadi kering." Tapi Nabi Elia berkata, "Bukan aku yang membuat semua itu, Raja, tetapi engkaulah. Engkaulah bersama keluargamu yang meninggalkan Tuhan. Engkau yang tidak mau menyembah lagi kepada Tuhan, tetapi malah engkau membuat patung Baal untuk engkau sembah bersama keluargamu dan rakyatmu." Karena itu Raja Ahab, kumpulkanlah Nabi Baalmu, kumpulkanlah orang Israel, bawalah mereka ke Gunung Karmel, kita akan bertemu di sana. Kemudian Raja Ahab menyuruh rakyatnya dan nabi-nabi Baalnya untuk pergi ke Gunung Karmel. Ketika mereka sudah berkumpul di Gunung Karmel, Nabi Elia mendatangi orang Israel. "Berapa lama lagikah kalian meninggalkan Tuhan? Berapa lama lagikah kalian menyembah patung Baal? Bukankah Allah kita adalah Allah yang sudah membawa kita keluar dari tanah Mesir? Kenapa kalian meninggalkannya?" Tapi orang Israel hanya berdiam. Kemudian Nabi Elia berkata, "Oke, baiklah. Kita akan membuktikan apakah Allah yang aku sembah benar-benar Allah, ataukah Baal yang kau sembah." Kemudian orang Israel berkata, "Baiklah." Kemudian Nabi Elia berkata kepada nabi-nabi Baal, "Kita akan memberikan persembahan. Aku akan memberikan persembahan kepada Allahku, dan kalian memberikan persembahan untuk Baal. Tapi ingat, korban persembahan kita tidak kita bakar dengan api yang kita bawa, tetapi mana Allah yang mendatangkan api untuk membakar korban persembahan, itulah Tuhan yang benar-benar Allah." Kemudian Nabi Baal mempersiapkan mezbah buat persembahan mereka. Mereka mulai mengelilingi mezbah itu. Mereka berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat memanggil Baalnya. Tetapi menjelang siang hari tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kepada mezbah itu. Kemudian Nabi Elia berkata, "Panggil lebih keras lagi. Mungkin Baalmu masih tidur. Mungkin Baalmu lagi menghayal. Atau kalau dia lagi sibuk. Atau lagi berpergian ke mall. Ayo teriak lebih kencang lagi." Kemudian nabi-nabi Baal itu mulai berteriak lebih kencang. Bahkan ada yang melukai tubuhnya sampai berdarah. Tapi sampai menjelang sore, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kepada mezbah Nabi Baal. Kemudian Nabi Elia mulai mempersiapkan mezbah untuk korban persembahannya. Dia mengambil 12 batu sebagai simbol dari 12 suku bangsa Israel. Dia menyusunnya, menaruh kayu di atasnya, dan kemudian menaruh seekor lembu. Tidak lupa dia membuat parit di sekitar mezbah itu. Kemudian dia berkata kepada orang Israel, "Ambillah 4 buyung, siramlah ke atas mezbah ini." Kemudian orang Israel pun melakukannya sampai ketiga kalinya. Dan air itu pun meluap. Bahkan parit yang dibuat Nabi Elia pun penuh. Adik-adik, di mana
rasanya ya api akan membakar korban yang sudah basah seperti itu? Kemudian Nabi Elia sujud dan berdoa, Tuhan, Engkaulah Allahku. Jawablah doaku supaya bangsa ini melihat dan mengetahui bahwa Engkaulah benar-benar Allah, dan supaya mereka tahu kesalahan mereka dan mereka meminta maaf atau bertobat. Kemudian turunlah api dari langit membakar korban persembahan Nabi Elia. Bukan hanya lembunya yang dimakan, bukan hanya kayunya, tapi sampai batu dan tanah, bahkan air di parit itu pun habis. Bangsa Israel yang melihat itu kemudian sujud menyembah. Engkau benar-benar Tuhan, Engkaulah Allah kami. Ampunkan kami yang sudah meninggalkan Tuhan. Kemudian Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, pulanglah. Sebentar lagi Tuhan akan memberikan hujan bagimu. Kemudian Nabi Elia ke puncak Gunung Karmel. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta hujan buat Israel. Kemudian langit mulai gelap dan turunlah hujan. Akhirnya bangsa Israel mendapatkan hujan seperti yang dijanjikan Tuhan. Sore, sekarang aku udah bisa makan, udah bisa minum. Terima kasih Tuhan. Demikianlah cerita kita hari ini.